Oke, sekarang kita akan masuk kepada metode selanjutnya untuk menentukan akar dari atau untuk menentukan solusi dari suatu persamaan dengan satu variabel, yaitu kita masuk kepada yang namanya metode titik tetap, gitu ya. Kita masuk kepada metode titik tetap atau metode fixed point, gitu ya. Nah, misalkan kita punya fungsi gx gitu ya. Nah, kita katakan fungsi gx itu, gitu ya. Kita katakan fungsi gx itu memiliki titik tetap pada p jika apa? Nilai dari gp itu sama dengan p. Jadi itu yang dinamakan titik tetap, gitu ya. Jadi gx itu memiliki titik tetap pada P, atau kita bilang P itu dikatakan titik tetap pada GX jika apa nilai evaluasi atau nilai dari P pada fungsi GX adalah P itu sendiri. Gitu ya. Contoh kita punya misalkan fx sama dengan x kuadrat. Ya kita punya nilai tetapnya apa ya? Yang pertama ya kita punya apa? 1. Itu adalah apa? Adalah titik tetap. 1 itu adalah titik tetap pada fx. Gitu ya. Kenapa? Karena f1 itu adalah apa? 1 kuadrat sama dengan 1 sendiri. Gitu. Ini salah satu contoh fungsi yang memiliki titik tetap. Nah, gunanya ini apa? Untuk mencari solusi dari suatu persamaan dengan satu variabel. Nah, gunanya itu adalah gini. Misalkan kita punya, gitu ya. Misalkan kita mau mencari, gitu ya. Misalkan kita punya fungsi fx itu kita mau cari akar dari fx, gitu ya. Terus misalkan kita diperoleh, gitu ya, diperoleh p itu misalkan jangan g, ya, kita jangan pakai p lagi ya. Misalkan kita punya diperoleh a itu adalah akar dari fx. Artinya apa? Artinya f dari a itu 0, ya kan? F dari a sama dengan 0. Nah, perhatikan dari sini itu kita bisa apa? Kita bisa definisikan apa? Suatu fungsi gx, gitu ya. Ini sama lagi ya. Ini masih sama, syaratnya fungsinya harus fungsi kontinu, gitu ya. Kita bisa apa? Definisikan gx itu suatu fungsi dengan apa? Dengan titik tetapnya a. Gimana caranya kita buat? Gx itu sama dengan apa? X dikurang fx. Nah, ini coba perhatikan. Apa yang terjadi dengan GA? Ya, GA berarti A dikurang FA gitu ya. Nah, kali kita dapatnya A. Gitu. Nah, dari sini implikasinya apa? Terus, sabar dulu. Selain ini, gitu ya. Misalkan, tadi kita punya gitu ya. Nah, terus gitu ya. Misalkan kita punya suatu fungsi gx itu apa? Memiliki titik tetap. Ya, titik tetap di B. Artinya apa? Kita punya GB itu sama dengan B. Nah, dari sini kita bisa cari akar dari apa? Ini kita ya dari sini maka kita apa? Kita bisa peroleh apa? Akar dari fx yang sama dengan apa? Yang sama dengan x dikurang gx, gitu ya. Atau fx yang adalah apa? Ya gx dikurang x, gitu ya. Karena kalau kita pada saat di B apa yang terjadi? FB ya berarti GB dikurang B ya B minus B 0. Itu juga yang di atas, gitu ya. Jadi dari suatu fungsi yang punya titik tetap kita bisa
buat fungsi lain dan kita bisa dengan mudah mencari akar dari fungsi itu. Nah, jadi di sini maksudnya apa? Ya kita akan menggunakan fungsi, kita punya suatu fungsi fx gitu ya untuk mencari akarnya. Nanti kita akan menggunakan fungsi lain gitu. Fungsi lain namanya g, tapi tujuannya jadi berbeda, bukan mencari akar. Dari g itu kita mencari apa? Nilai atau titik tetapnya. Dari titik tetapnya nanti ternyata apa? Si fx itu adalah apa? Si x dikurang gx. Berarti kalau kita cari titik tetap gx, kita dapat berarti apa? Kita peroleh solusi dari apa? Akar dari fx. Gitu ya. Contoh gitu ya. Tadi kita mau cari gitu. Dicari gitu ya, akar fx gitu ya, akar dari fx gitu ya, dicari solusi dari fx sama dengan 0. Nah, kita kan bisa buat gitu ya, kita bisa buat gx itu sama dengan apa? Kita bisa buat gx itu sama dengan ya x dikurang fx gitu ya, fx dikurang x. Tujuannya nanti apa? Ya kita tinggal cari apa? Kita cari titik tetap. Titik tetap dari gx. Misalkan kita dapat titik tetapnya gitu ya. Titik tetapnya itu misalkan adalah A. Berarti apa yang terjadi dengan FA? Ya pasti FA ini nilainya apa? 0. Karena apa? Karena kalau kita punya titik tetapnya A, berarti kita punya apa? GA itu sama dengan A kan? Tapi kita punya di sini juga. GX sama dengan apa? X dikurang FX. Berarti artinya apa? GA sama dengan A dikurang FA. Kalau kita pindah ruas A dengan min FA, berarti kita punya apa? FA sama dengan A dikurang GA. GA apa? A ya. A dikurang A, dapatlah 0. Jadi seperti itu. Jadi masalah mencari akar dari suatu fungsi bisa kita ganti menjadi apa? Masalah mencari nilai atau titik tetap dari fungsi yang lain. Dengan kaitannya seperti ini. Misalkan kaitan sederhananya ini. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi bisa saja bentuknya berbeda gitu. Nanti kita akan lihat lebih jauh sederhananya seperti ini. Itu contohnya ya. Jadi titik tetap ini digunakan untuk mencari akar dari suatu fungsi gitu. Contoh gitu ya, kalau teman-teman lihat contoh pada halaman 55, di situ misalkan kita punya di situ diminta apa? Cari gitu ya, titik tetap dari apa? Dari gx sama dengan x kuadrat minus 2. Berarti apa? Kita mau cari nilai P sehingga apa? P itu sama dengan P kuadrat, P itu sama dengan GP gitu kan ya? GP itu sama dengan peta dari P dengan G, yaitu apa? P kuadrat min 2. Nah, ini kan sama saja dengan apa? Kita menyelesaikan apa? Persamaan apa? P kuadrat min 2 min P sama dengan 0. Yang mana solusinya adalah apa? Ya P min 2 P plus 1 sama dengan 0. Gitu kan ya. Dari sini kita punya apa? Ya P-nya sama dengan 2, P-nya sama dengan 1. Berarti titik tetapnya apa? Ini min 1. Berarti titik tetapnya ada 2. Yang pertama 2, yang kedua apa? Min 1. Coba masukkan. Kalau 2, 2 kuadrat 4 kurang 2, 2. Kalau min 1, min 1 kuadrat 1 kurang 2, min 1. Gitu ya. Tapi lihat, dengan kita mencari titik tetap dari fungsi x kuadrat kurang 2, sama saja dengan kita mencari akar dari apa? Kita mencari akar dari x kuadrat kurang x kurang 2. Begitu. Gitu ya. Nah, nanti kita akan gunakan metode seperti ini. Gitu ya. Kita akan gunakan metode ini untuk mengerjakan untuk mencari akar dari suatu polinom. Bukan polinom, akar dari suatu persamaan dengan satu variabel. Begitu. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sini ada beberapa teorema. Salah satunya teorema 2.3. Saya tidak akan jelaskan banyak teoremanya, gitu ya. Tapi saya akan kasih gambaran umum dari teorema pada metode titik tetap ini. Begitu ya. Oke. Teoremanya seperti apa? Teoremanya seperti berikut. Gitu ya. Kita punya teoremanya seperti berikut. Kita punya yang pertama, jika
Gitu ya, kita punya G itu fungsi yang kontinu pada interval tutup A, B, dan apa? Peta dari G itu ada pada interval tutup A, B untuk setiap X di A, B, dibilang apa? Maka G itu setidaknya memiliki apa? Memiliki satu titik tetap pada interval tutup A, B. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita punya G itu fungsi kontinu pada interval A, B, dan ternyata apa? Peta dari G juga dalam interval A, B. Maka dia bilang apa? Setidaknya punya satu titik tetap. Contoh ilustrasinya seperti ini. Kalau teman-teman lihat gambar 2.3 gitu ya pada buku. Gitu ya. Misalkan kita punya, ingat G ini fungsi kontinu ya. Misalkan kita punya gini. Kita punya koordinat yang pertama, kita punya koordinat kartesius X dan Y, misalkan di sini A, di sini B. Terus di sini juga A, di sini juga B. Gitu ya. Terus kita tarik garis putus-putus. Gitu ya. Nah, terus kita tahu G itu kontinu pada interval AB. Terus G itu juga apa? G itu juga kontinu, setelah kontinu G itu juga apa? G itu juga petanya itu di antara A dan B. Gitu. Berarti apa? Ya berarti kalau kita punya di sini, gitu ya, kalau G-nya petanya di antara A dan B, berarti apa? Grafik, gitu ya. Kita punya berarti apa? Grafik dari fungsi G, gitu ya. Grafik dari fungsi G berarti apa? Ada di dalam kotak ini. Entah bentuknya begini, gitu ya. Terus, sorry, tidak boleh keluar dari kotak ya. Karena ingat, petanya di antara A, B. Gitu ya. Berarti dia ada di dalam kotak. Main-mainnya cuma di dalam kotak saja. Gitu ya. Jadi misalkan B itu di sini petanya. Gitu ya, di sini. Terus nanti misalkan gini, gini. Nah, dari sini kita pasti punya satu titik tetap. Yaitu apa? Tinggal kita tarik. Garis apa? Fungsi Y sama dengan X. Oh, sorry. Oke. Saya pakai ini. Yang lain, warna lain. Nah, kita pakai grafik fungsi Y sama dengan X saja. Gitu ya. Ini apa? Y sama dengan X. Pasti apa? Akan ada satu titik di sini. Toh, kita namakan titik ini, nanti nilainya pasti apa? Ya, nilainya pasti apa? Kita bilang ini misalkan pada titik C, pasti apa? Peta dari C sama dengan C lagi. Karena apa? Dia berpotongan dengan garis Y sama dengan X. Berarti nilainya apa? Y sama dengan X. Berarti nilai C sama dengan Y sama dengan X. Kalau X-nya C, berarti Y-nya juga C. Berarti GC juga sama dengan C. Ada juga beberapa titik. Jadi, ilustrasinya seperti itu. Nah, contoh misalkan grafiknya itu, nah, yang pastinya grafiknya itu berjalan, aduh sorry, gitu ya. Yang pastinya apa? Grafiknya itu bergerak dari sisi bagian sini ke sisi bagian sini, gitu. Gitu. Pertanyaannya, Pak, misalkan kita punya grafik Y sama dengan X gini, gitu ya. Terus misalkan, gitu ya, kita punya ini kan grafik Y sama dengan X. Itu kan pasti akan memotong A, A dan B, B, gitu kan ya. Nah, di sini dan di sini. Nah, pertanyaannya bisa tidak ya grafik dari si G-nya tidak menyentuh gitu. Ya, coba lihat saja gitu ya. Misalkan kalau kalian mau buat tidak nyentuh, oke. Misalkan mulainya dari sini grafiknya gitu ya. Grafiknya misalkan ini grafik G Y sama dengan GX gitu ya, yang gambar warna biru. Misalkan mulai dari sini, gerak terus. Nah, ingat pada saat dia gerak di bawah, nah ini kan terbatas pergerakannya di bawah. Nah, ingat kita lihat pada saat di A, nilainya harus ada gitu. Dan apa? Untuk di bawah kurva Y sama dengan X ini, peta dari si X sama dengan A cuman boleh apa? Si A. Kalau yang lain kan pasti dia akan bergerak di bawah sini toh.
Nah, di bawah sini menyalahi dong. Kan tadi dibilang, Pak Nikar mana? Pak tadi bilang apa? Peta dari G ada di interval AB. Gitu ya. Berarti artinya apa? Ya peta G itu ada di sini. Gitu, di selang ini. Kalau sudah keluar ke sini berarti sudah di luar A. Sudah di luar A, berarti salah gitu. Kita punya premis beda. Kita punya premis tidak seperti itu. Artinya apa? Mau di bawah gitu ya. Mau di bawah kurva pun pasti apa? Pasti akan menyentuh gitu. Pasti akan menyentuh garis apa? Y sama dengan X gitu. Misalkan tadi ya kita gerak ini itu gitu ya. Misalkan kita ini gerak gitu ya. Kok pakai hitam lagi? Ini ya, gerak biru. Nah, pasti suatu saat akan kalau di bawah dia pasti akan menyentuh titik X sama dengan atau titik ini. Gitu ya. Pasti nilai pada A apa? Selalu A, A. Kalau dari ujung B sampai belum dekat A tidak menyentuh sama sekali. Karena apa? Petanya di dalam situ. Begitu juga dengan misalkan grafiknya di atas sini. Mulainya dari sini ya Pak, kita mau mulai dari A sini kan tidak menyentuh. Nah ini kalau kita mau bergerak ngeliuk-ngeliuk begini pun, nanti akan ada, gitu ya, ini bergerak seperti ini pun nanti akan ada suatu saat di mana apa? Pada saat X-nya B, mau tidak mau kita akan menyentuh apa? Titik, ya di sini, B, B, gitu. Jadi pasti akan berpotongan dengan Y sama dengan X. Artinya apa? Berarti kalau kita punya syarat seperti ini, gitu ya, G itu fungsi kontinu pada interval AB, dan peta dari G atau Gx itu nilainya juga pada interval tutup AB untuk setiap X pada interval tutup AB, ya berarti G itu setidaknya punya satu. Gitu. Nah, setidaknya misalkan ini, yang mau menghindar, tidak mau ketemu, gitu kan, pasti akan ketemu pada titik ujung. Begitu. Jadi ini salah satu, ini adalah ilustrasi dari apa? Ilustrasi dari suatu fungsi kontinu dengan syarat yang demikian. Begitu ya. Jadi kalau kalian dikasih suatu fungsi, tinggal kalian lihat saja, oh, kalau petanya di antara A, B juga, ya berarti beres. Gitu ya. Fungsi kontinu, petanya di A dan di B, ya pasti selesai. Begitu. Gitu ya. Di buku diberikan contoh gitu ya. Misalkan kita punya contoh disuruh itu apa? Di situ dibilang tunjukkan bahwa ya di situ diminta apa? Kita diminta tunjukkan bahwa apa? Fungsi f yang fx di situ gx pakai ya. Kita lihat contoh 2 ya. Gx fx sama dengan x kuadrat min 1 per 3 itu punya apa? Solusi atau bukan punya solusi ya, punya titik tetap yang unik gitu ya pada interval apa min 1 sampai 1 gitu ya, interval min 1 sampai 1 gitu. Nah, sekarang kita akan cari, kita mau lihat peta dari ini di sini di buku pakai GX ya, kita juga sesuaikan saja gitu. Gitu. Nah, sekarang kita mau cari apa? Kita tahu GX ini jawab. Gitu ya. GX fungsi kontinu? Ya, jelas. Gitu ya. Jelas bahwa GX itu fungsi kontinu. Kenapa jelas GX fungsi kontinu? Fungsi polinom. Gitu ya. Ingat, polinom itu pasti kontinu. Turunannya tinggal diturunin saja pangkatnya toh. Gitu ya, fungsi kontinu. Sekarang kita mau cek apakah mungkin gitu ya, peta dari GX pada interval min 1 sampai 1 ini gitu ya, di antara min 1 sampai 1 juga. Berarti kita butuh cek apa? Nilai maksimum dan minimum dari fungsi GX gitu ya. Kita akan yang pertama cek nilai
maksimum dan minimum dari Gx pada interval apa? Sorry, A, B-nya itu min 1,1. Gitu ya, continue ya jelas ya. Continue-nya pada min 1 sampai 1 yang kita bahas. Nah, kita cek. Nah, ingat kalau kita mau cari maksimum dan minimum, itu bagaimana kalau fungsi continue? Ada beberapa kriteria. Yang pertama apa? Pada saat titik kritis, gitu kan? Terus kemudian di titik ujung, dan juga nanti ketika pada titik apa? Titik, kalau kita punya suatu fungsi continue, ya berarti fungsi continue berarti pada titik singular, gitu ya. Pada titik singular di mana apa turunannya tidak terdefinisi salah satunya. Terus kemudian bisa jadi pada titik ujung atau pada apa titik stasioner atau titik kritis di mana apa turunan pertamanya sama dengan 0, gitu ya. Berarti kita cari dulu untuk titik ujung. Kalau G-1 berapa? Gitu ya. Itu calon-calon titik maksimum dan minimum ya. Jangan lupa jurus di kalkulusnya, ilmu di kalkulusnya. Nah, G-1 apa? G-1 berarti 1 kuadrat kurang 1 per 3, 0. Oke. G1 juga sama. G1 juga sama, 0. Oke. Sekarang kita cari di titik stasionernya. Berarti apa? Turunan G apa? Berarti kita punya 2X per 3, toh? Gitu ya. Kita punya 2X per 3, ya turunan 2X per 3. Berarti kalau kita mau cari titik kritis, berarti apa? Gx sama dengan 0, toh? Nah, berarti kita punya apa? Kalau 2X per 3, berarti X-nya sama dengan 0. Oke, kita coba. Pada saat X 0 bagaimana? G0, apa yang kita peroleh? Berarti 0 kurang 1 per 3. Dapat apa? Min 1 per 3. Oke. Dari sini. Berarti dari sini kita punya apa? Berarti, oh ini min 1/3, ini 0, ini 0. Berarti kita punya titik maksimumnya pada saat kapan? Ya titik maksimumnya pada saat ya 0. Gitu kan? Minimumnya, titik maksimumnya pada saat X-nya min 1 atau X-nya 1. Gitu. Terus ternyata kita punya di sini nilai G, apa namanya? Untuk kita cari titik stasionernya kita punya titik apa? Di titik 0, min 1 per 3. Gitu. 0, min 1/3. Kalau 1 dan min 1, kita punya min 1,0, terus 1,0. Gitu ya. Nah, kalau grafik seperti ini kan berarti kita punya, ingat kalau grafik fungsi kuadrat, berarti bagaimana kalau A-nya positif, berarti apa? Kita punya titik minimum. Gitu toh, dari turunannya. Gitu ya. Jadi ini titik minimumnya. Gitu ya, minimumnya pada saat apa? 0, min 1/3. Berarti paling kecil nilainya itu negatif 1/3. Gitu. Negatif 1/3. Dan kita lihat pada titik ujung, ternyata nilainya apa? Pada saat min 1 dan 1, nilainya 0. Begitu. Nilainya 0. Gitu ya. Berarti dari sini kita punya, berarti kalau kita mau cek maksimum dan minimumnya, berarti apa? Ya, maksimum dan minimumnya juga pasti berada di antara min 1 sampai 1. Begitu ya. Kita sudah cek titik ujungnya kita peroleh petanya 0, terus ketika kita turun sama dengan 0, untuk cari titik stasioner, kita peroleh nilainya itu min 1/3. Gitu ya. Nah, terus kemudian dari sini kita peroleh seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat gitu ya, kita punya kan fungsinya apa? Gx itu kan sama dengan X kuadrat min 1/3. Gitu ya. Kalau kita punya X-nya di antara 0 sampai 1, gitu ya. Yang pasti kita punya apa? Berarti yang kalau kita punya X di antara 0 sampai 1, kita pasti punya apa? Ya, X kuadrat. Gitu toh. Kalau kita punya di sini, berarti kita punya apa? Ya, X kuadrat kurang 1 bagaimana? Kita tinjau dulu X kuadrat kurang 1. Gitu ya. Nilai pada saat ini X kuadrat kurang 1, nilainya pasti apa? Pasti di antara apa? Di antara 0 sampai min 1. Gitu.
Benar kan ya? Gitu ya, kita punya nilai X kuadrat di antara 0 sampai X kuadrat min 1 di antara 0 sampai 1. Karena kita punya apa? Ya pasti X kuadrat ini akan kurang dari sama dengan X, ini kurang dari sama dengan 1, ini kurang lebih dari sama dengan 0. Kalau kita punya X kuadrat kurang 1, berarti apa? Kurang dari sama dengan X kurang 1, kurang dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan apa? 0 min 1 ya, min 1. Gitu. Bagi 3, ya tinggal ini gitu ya. Berarti apa? X kuadrat kurang 1 per 3 itu pasti di antara 0 sampai min 1/3. Kalau apa? X-nya di antara 0 sampai 1. Bagaimana dengan yang satunya? Intervalnya min 1 sampai 1 kan? Kalau dari 0 sampai min 1, kita punya apa? X kuadrat lebih dari sama dengan min X. Gitu ya. Min X berarti ini juga kurang dari sama dengan 0. Gitu. X kuadrat kita punya apa? Kalau X di antara 0 sampai min 1, gitu ya. Oh, sorry. Kalau kita punya 0 di antara 0 sampai min 1, berarti apa? Ya, kalau X di antara 0 sampai min 1, ya berarti X kuadrat, ya pasti di antara 0 sampai 1, toh. 0 sampai 1 lagi. Gitu ya. X kuadrat di antara 0 sampai 1, terus kita punya X kuadrat min 1 pasti di antara apa? 0 dan min 1. Terus ya lagi-lagi X kuadrat min 1/3 pasti di antara 0 dan apa? Min 1/3. Berarti apa? Nilai kita punya fungsi gitu ya, Gx yang sama dengan X kuadrat kurang 1/3 ini di antara apa? Di antara 0 dan min 1/3. Gitu. Untuk setiap apa? Untuk setiap X di antara min 1 sampai 1. Begitu. Jadi kita punya, oke, nilai minimumnya min 1/3, nilai maksimumnya 0. Berarti dari sini kita punya apa? Oke, sabar. Dari sini, dari pencarian yang kita sudah buat, dari sini kita peroleh apa? Kita peroleh bahwa peta dari G terhadap interval min 1 sampai 1 ada di mana? Berarti kita punya apa? Ya, Gx itu juga ada di antara min 1 sampai 1. Karena tadi kita sudah tahu apa? Gx yang sama dengan X kuadrat min 1/3 itu di antara 0 dan min 1/3 untuk setiap X di min 1 sampai 1. Gitu ya. Jadi dari sini kita punya ini, berarti kita sudah menjamin kalau apa? Kita sudah menjamin kalau Gx-nya di antara min 1 sampai 1 untuk setiap X dari min 1 sampai 1. Ya, walaupun cuman peta dari G terhadap peta dari X terhadap fungsi G cuman di antara 0 sampai 1/3, tapi kan tidak masalah ya kalau kita bilang dari 1 sampai min 1 sampai 1 ya. Karena 0 juga kurang dari 1, terus min 1/3 juga lebih dari min 1. Berarti apa? Kita punya Gx di antara min 1 sampai 1 juga. Gitu, tidak masalah. Nah, kita sudah punya ini toh. Kita sudah punya ini, terus kita punya Gx itu fungsi kontinu pada min 1 sampai 1, maka berdasarkan teorema 2.3 ya, teorema 2.3 tadi, gitu, itu meyakinkan kalau apa? Pasti punya satu titik tetap pada interval min 1 sampai 1. Titik tetapnya apa? Ya tinggal dicari sendiri ya. Di buku sudah dikasih tahu. Gitu ya. Jadi itu salah satu bantuannya. Salah satu bantuan kalau kita punya metode titik tetap dan kita punya apa? Kita punya metode titik tetap dan kita punya suatu interval di mana apa? Fungsinya itu kontinu pada interval itu dan petanya gitu ya. Peta dari fungsi itu terhadap interval tadi juga ada pada interval itu lagi. Gitu ya. Gitu. Jadi ini jadi satu bantuan untuk kita gitu. Untuk mencari akar gitu ya kan, tinggal manipulasi seperti yang di atas tadi. Gitu ya. Oke. Sekian untuk penjelasan mengenai metode titik tetap. Nah, untuk mencari akar menggunakan metode titik tetap nanti akan diberikan pada video minggu depan. Gitu ya. Oke, sekian tugasnya. Beta akan kasih tugas ya. Beta akan kasih tugas untuk minta kalian mencari titik tetap dari suatu fungsi gitu ya. Kita punya fungsi
Oke. Nah, ini sebagai tugas, kalian tolong kerjakan. Terus setelah dikerjakan, tolong soalnya dikerjakan, terus jawabannya di post di grup gitu ya, di post di grup, atau kalau tidak, kalian tolong taruh jawabannya gitu ya, buat dalam video penjelasan, terus kemudian taruh di ini ya, taruh di grup gitu ya. Yang pertama apa? Tentukan titik tetap dari fungsi berikut. Oke, fungsinya apa saja? Yang pertama ini. Oke, fungsinya itu yang pertama ada 4 ya. Tolong dicari. Sabar, fungsinya jangan aneh-aneh. Oke, jangan 4 ya, cukup 2 saja. Soalnya cukup menyakitkan ternyata. Gitu ya. Coba dicari GX-nya yang pertama, itu X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat dikurang 3. Gitu ya. Nah, coba tolong cari titik tetap dari fungsi berikut ya. Kalian cari titik tetap yang pertama X pangkat 4, terus kemudian setelah ini, sebentar. Kemudian cari titik tetap dari, ini masih fungsinya masih fungsi kuadrat saja, belum yang aneh-aneh. Gitu. Satu itu, dan yang kedua itu ini. GX-nya sama dengan X pangkat 3 ditambah 1 dibagi 2. Nah, tolong cari titik tetap dari fungsi ini, gitu ya. Terus kerjakan. Setelah dikerjakan, buat video ya. Buat video, gitu ya. Terus taruh linknya di WA group. Gitu ya, supaya nanti di ini. Oke, sekian kuliah kali ini. Terima kasih.